Di dalam video ini kami akan menjelaskan beberapa jenis-jenis bidang pengembangan dalam layanan bimbingan dan konseling. Nah, dalam video ini kami akan menjelaskan 4 jenis bidang pengembangan dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, bimbingan pribadi. Yang kedua, bimbingan akademik. Yang ketiga, bimbingan sosial. Dan yang terakhir, bimbingan karir. Nah, langsung saja kita masuk ke video yang pertama, yaitu bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi dapat diartikan sebagai sebuah upaya oleh konselor terhadap peserta didik untuk mengembangkan kehidupan pribadi dari si peserta didik tersebut. Nah, di dalam bimbingan pribadi ini, konselor berusaha untuk memotivasi mereka dan memberi pemahaman tentang bagaimana untuk menerima diri mereka sendiri serta mengembangkan minat dan bakat yang mereka miliki. Jadi, ketepatan dari bimbingan pribadi lebih terfokus kepada bagaimana si murid tersebut dapat memahami dirinya sendiri dan dapat mengembangkan minat dan bakat yang mereka miliki serta menerima kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki. Kemudian, ruang lingkup dalam bimbingan pribadi mencakup yang pertama, pemantapan sikap dan wawasan dalam beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini si siswa tersebut diusahakan untuk memiliki sikap dan wawasan yang mendalam mengenai agama yang mereka anut. Kemudian yang kedua, pemantapan pemahaman tentang kelebihan yang mereka miliki sehingga mereka melakukan kegiatan-kegiatan produktif dan kreatif guna membangun masa depan mereka. Kemudian yang ketiga, pemantapan pemahaman tentang minat dan bakat yang mereka miliki. Kemudian yang keempat, pemantapan pemahaman tentang kekurangan yang mereka miliki dan bagaimana cara mengatasi kekurangan tersebut. Dan yang kelima, pemantapan pemahaman tentang bagaimana untuk mengambil sebuah keputusan. Dan yang terakhir adalah pemantapan pemahaman tentang bagaimana mengarahkan diri mereka terhadap keputusan yang telah mereka ambil sebelumnya. Mileni Nurfitria, di sini saya akan membahas mengenai bidang pengembangan sosial. Bidang pengembangan sosial adalah salah satu bidang bimbingan yang membantu peserta didik dalam mengenal lingkungan dan mengembangkan diri dengan lingkungan sosial yang didasarkan pada budi pekerti, tanggung jawab kemasyarakatan, dan kenegaraan. Ada aspek-aspek dalam bidang pengembangan sosial diantaranya kemampuan individu dalam menyesuaikan diri atau beradaptasi, dan kemampuan individu dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun kemasyarakatan, dan kemampuan individu dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Adapun tujuan dari bidang pengembangan sosial yaitu agar peserta didik yang diberi bimbingan dapat mampu melakukan interaksi sosial dengan baik terhadap lingkungannya. Ruang lingkup bidang pengembangan sosial diantaranya pengembangan kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik dan pengembangan kemampuan bertingkah laku dengan menjunjung tinggi nilai kesopanan dan tata krama. Kemudian, kemampuan dalam menciptakan hubungan yang harmonis, dinamis, dan produktif. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu bimbingan pengembangan belajar. Nah, bimbingan pengembangan belajar ini adalah upaya konselor bagaimana untuk membantu para siswa dalam mengembangkan kemampuan mereka dalam kegiatan belajar dan mengikuti proses belajar mengajar yang ada pada sekolah tersebut. Bidang pengembangan belajar lebih terfokus kepada bagaimana si murid tersebut dapat mengikuti kegiatan belajar. Dan adapun beberapa tujuan dari bimbingan pengembangan belajar, yaitu yang pertama, murid dapat mengetahui potensi yang mereka miliki dalam aspek belajar. Sehingga jika mereka mengetahui potensi yang mereka miliki, mereka dapat memiliki kepercayaan diri yang lebih pada saat kegiatan belajar. Kemudian yang kedua, murid dapat mengetahui atau memahami hambatan-hambatan yang mereka hadapi saat belajar, sehingga jika mereka telah mengetahui hambatannya, maka mereka akan mencoba untuk menemukan solusi dalam mengatasi hambatan tersebut. Kemudian yang ketiga, agar murid dapat memiliki motivasi untuk terus belajar sepanjang hidupnya. Jadi dalam bimbingan pengembangan belajar, konselor mengusahakan kepada para murid agar tidak berhenti belajar setelah tamat dari sekolah tersebut. Kemudian yang keempat, agar murid memiliki keterampilan belajar yang efektif, sehingga jika mereka telah memiliki kemampuan belajar atau telah menemukan cara belajar yang efektif, mereka dapat mengoptimalkan cara belajar mereka sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian yang kelima, agar murid dapat memiliki keterampilan dalam merencanakan pendidikan mereka yang selanjutnya.
Dan yang terakhir, agar murid dapat memiliki kesiapan untuk menghadapi ujian. Selanjutnya, aspek-aspek dalam bidang pendidikan yang memerlukan bimbingan pengembangan belajar. Yang pertama yaitu pemahaman kurikulum. Di dalam pemahaman kurikulum ini, konselor berusaha memberikan pemahaman terhadap peserta didik bagaimana kurikulum yang mereka pakai atau bagaimana kurikulum yang digunakan oleh sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, pemilihan jurusan. Nah, dalam bidang pengembangan belajar, konselor dapat menanyakan minat dan bakat yang dimiliki oleh para peserta didik sehingga konselor dapat mengarahkan mereka jurusan apa yang tepat untuk mereka sehingga mereka dapat menentukan dan memilih jurusan apa yang cocok sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kemudian yang ketiga, cara belajar yang tepat. Nah, dalam aspek ini berhubungan dengan tujuan dari bimbingan pengembangan belajar, yaitu di mana murid memiliki keterampilan belajar yang efektif. Ini sangat penting bagi para murid untuk mengetahui cara gaya belajar mereka, sehingga dalam aspek ini dibutuhkanlah bimbingan pengembangan belajar. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu perencanaan pendidikan. Nah, dalam aspek ini juga sesuai dengan tujuan dari bimbingan pengembangan belajar, di mana murid dapat merencanakan atau memiliki keterampilan dalam merencanakan pendidikan mereka selanjutnya. Miftahul Zannah akan membahas tentang pengembangan bimbingan karir. Bimbingan karir adalah suatu proses untuk membantu peserta didik dalam mengenali dirinya, mengenali kesempatan kerja, dan juga mengambil keputusan untuk pengembangan karirnya. Secara umum, tujuan bimbingan karir adalah untuk membantu peserta didik dalam hal mengenali dirinya, mengambil keputusan, dan merencanakan karir yang sesuai dengannya dan lingkungannya. Ada dua faktor penting dalam pengembangan bimbingan karir, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari individu yang bersangkutan, seperti minat, bakat, sifat, sikap, kesehatan jasmani, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari individu yang bersangkutan, seperti keadaan sosial, ekonomi, keadaan negara, lingkungan, masyarakat, dan sebagainya. Selanjutnya adalah ruang lingkup bimbingan karir. Bimbingan karir sendiri memiliki ruang lingkup sebagai berikut. Yang pertama adalah pemantapan pengenalan diri terhadap karir yang akan dipilih dan dikembangkan. Yang kedua adalah pengenalan informasi karir, yang mana karir ini akan dikembangkan secara khusus. Yang ketiga adalah pengenalan informasi dunia kerja, yang mana nantinya akan jadi usaha untuk memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang keempat adalah pengenalan berbagai macam lapangan pekerjaan yang dapat dimasuki oleh lulusan SLTA. Dan yang terakhir adalah pengenalan informasi terhadap pendidikan tinggi atau pendidikan yang lebih tinggi untuk mengembangkan karir. Saya pikir ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Baiklah, itu semua penjelasan mengenai jenis-jenis bimbingan pengembangan dalam layanan, bimbingan, dan konseling. Jika ada salah kata dari video ini, kami mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.